Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang minggu kemarin kan belum dijelasin kan, tentang APBN APBD. Ini sebagai request doang ya. Minggu depan kita UTS, soalnya 1 sampai 5 mungkin, soal lah. Yang lemak-lemak, Mbak. Yang mau bercucung soalnya atau yang gimana tuh? Bercucu atau beranak? Atau Yang pacar harus beranak, bercucu. Yang beranak? Anak si kau ada banyak. Banyak-banyak ya. Contoh kasih deh. Nah, APBN dan APBD. Indriani, apa APBN APBD itu Indriani? Apa itu Indriani? APBN APBD itu apa itu? Apa Indriani? APBN APBD. Oh, kan ada itu di e-learning itu tadi upload. Apa itu APBN APBD? Nah, APBN kita ini berjempol. Ya, apa itu APBN? Prinsip-prinsipnya. Apa itu APBN? Prinsip APBN dalam penyusunan APBN sering digunakan Ini hemat. kan itu yang 7, yang pertemuan 6 ini. Ini apa APBN? Oh, yang bertemu 6. Tadi aku Ini download kan di materi yang ke-6 dulu, baru ke-7. Dirapel kan? Ayo, apa? Fase ini ya. Coba Yusuf nih, apa Yusuf? APBN Yusuf. APBN. Sahrul? Ya Sahrul. Apa Sahrul? APBN APBD? Nah, mana ini? Buka e-learning nggak mau, apalagi cari buku ini. Suruh jawab nggak mau. Nah, jadi apa ini? APBN APBD itu apa sih? Ayo. Anggaran pendapatan belanja negara, Pak. APBD? Anggaran pendapatan belanja daerah. APBN kita ini jebol nggak menurut kalian? Udah banyak boros belum? Kalau lihat dari harga minyak dunia, yang saat ini 106 barel dolar, 106 dolar per barel. Pemerintah kita cuma nganggarin 63 dolar per barel. Artinya pemerintah kita nggak ada antisipasi terhadap minyak dunia, kan? Itu nganggu stabilitas APBN. APBN itu anggaran pendapatan belanja negara ya. Kalau yang APBD belanja daerah. Belanja daerah. Belanja daerah ya. Kalau belanja daerah tuh kabupaten kota tuh ada semua tuh. Nah, desa pun juga ada. Anggaran pendapatan belanja desa. Pada saat kalian KKN kemarin kan ada kan? Ada nggak kemarin? Ada nggak itu anggaran pendapatan belanja desa? Kok diam nih? Anggaran pendapatan belanja desa ada nggak kemarin? Nah, yang magang ini banyak ngopi ini, ngopi ke pantai ini. Ada nggak? APBDes. Kalian lihat kemarin tuh. Ada, Pak. Itu Ada, sudah kalau di Jawa nih, Pak, sudah transparan, Pak. Transparan. Ya?
Ya. Nah itu desa tuh harus ada APBD sendiri. Kalau nggak ada, takutnya kalau nggak dianggarin seperti itu, bisa-bisa pakai rompi oren. Tahu kan rompi oren? Tahu Pak OTT. Nah sudah rompi oren itu banyak itu Pak Kades yang dapat masuk ini, dapat rompi oren, masuk ke Salemba atau apa ya lapasnya. Lapas Salemba masuk dia, sekolah di situ. Kalau di Palembang sekolah di Pak Jo. Gimana nih kalian nih? Seruan mahasiswa untuk aksi gimana itu? Pak ikut. Saudara Ikutlah Kevin mumpung coba. mahasiswa, paling sehari 2 hari kalau ditahan orang. Ya, Pak. Ikut nggak? Ikutlah, mana yang anak B, mana Dewan Eksekutif Mahasiswa. Itu kan melalui via Zoom kan Pak? Iya, Zoom dulu itu mungkin konsolidasi mereka itu kan. Konsolidasi untuk besok, acara besok atau tanggal 11. Itu kan harus ada statement dari Jokowi. Kalau Jokowi masih nggak ada statement kayak mencela-mencela, ya bisa 11 April tutup. Si Indonesia bakal turun. Kalau udah tuntutan mahasiswa udah minta turun, ya harus legowo lah, harus letakin jabatan. Benar, Pak. Apalagi saya tuh agak kurang suka yang ini ya, menteri segala bidang itu ya. Cara dia dulu seolah-olah dia yang megang semua. Kayaknya Luhut ya. ngatur-ngatur umat Islam atau apa ya, untuk tarawih atau apa, itu kan bukan kapasitas dia tuh, ngurusin hal yang kayak gitu. Dia menteri agama bukan, atau apa bukan. Itu bikin orang nggak suka kan. Level kapasitas dia tuh ngapain sih ngurusin agama orang kan? Dan ini ini kalian pelajari lah apa yang hari ini, yang dari tanggal pertemuan 2 sampai 7 ya. Nah, ini siapa yang nyusun nih? Yang nyusun siapa nih? Pak, kalau APBN Pak ya. Nah, Kalau yang menyusun adalah Menteri Keuangan selaku. Iya. Siapa? Menteri Keuangan selaku bendahara negara. APBN. Namun kalau APBD ya ini bendahara umum daerah. Ya. Nah, ini yang nyusunnya ini Menteri Keuangan selaku bendahara negara menerima dari pos anggaran di setiap masing-masing badan atau kementerian itu mengirimkan data-data anggaran dan pendapatan dan belanja anggaran untuk itu. Kalau yang APBD, bendahara umum yang buat anggaran itu, menerima data dari masing-masing dinas atau badan. Nah, itu urusannya, kalau urusan duit ini udah agak sensitif, ada yang terbuka dan enggak juga. Tapi kalau enggak terbuka semua, orang akan curiga. Sensitif ngurusin uang nih. Tukang cari uang itu di Kementerian Keuangan, khususnya dia yang Direktorat Jenderal Pajak ya, banyak cari uang itu, sama bagian bea cukai. Itu yang tukang cari duit. Kalau untuk negara kan, sama BUMN. Tapi BUMN kita ini banyak yang sakit, masih kadang minus atau apa. Cuman mudah-mudahan lah BUMN kita nggak terlalu lama ya sakitnya. Kalau sakit terus berbahaya juga kalau BUMN, badan usaha milik negara itu sampai bangkrut itu bahaya tuh perekonomian. Apalagi sektor swasta kita saat ini sedang agak terpuruk dan nggak ada solusi juga dari pemerintah kita. Harusnya pemerintah harus ada solusi agar pendapatan belanja negaranya bisa bertambah, ekonomi tambah stabil. Iya, gimana ya? Nggak ada ya benchmarking atau master plan dalam mengatasi krisis Rusia Ukraina, pun nggak ada efek dominonya itu ya, kayak minyak goreng misalnya kan naik kan, nggak ada naik, itu efek domino juga dari perang Rusia versus Ukraina.
dua negara yang berperang itu penghasil minyak goreng, tapi mereka dari bunga matahari. Kita kan dari sawit, kelapa sawit. Tapi kalau untuk kolesterol ya tinggilah yang kelapa sawit yang sehari-hari kita pakai itu kolesterolnya cukup tinggi. Dan minyak dunia ini yang pemegang kendali Rusia tuh 10% dari kebutuhan dunia Rusia yang cover atau yang memenuhinya. Jadi kalau efek domino ya pasti ya kita terkena udah Pertalite sama Pertamax mau naik. Yang saya heran itu menterinya tuh BUMN itu kayak mudah bener naik-naikin Pertalite, Pertamax, nggak kayak menteri atau pemerintahan di Malaysia yang mensubsidi minyak itu baik yang sejenis Pertamax maupun Pertalite. Kita enggak, kayaknya negarawannya kurang. Apalagi antisipasi untuk ini apa tuh perekonomian. APBN kita kan sudah pincang juga, cuma ya antisipasi untuk perekonomian untuk berjalan dengan baik pun kayak nggak ada. Kalau perekonomian baik berjalan dengan baik, otomatis APBN akan naik. Apalagi kalau ada pemilu, ekonomi akan berjalan juga. Kalau ditunda, itu melanggar konstitusi, penundaan pemilu atau juga 3 periode kan. 3 periode itu boleh saja sebenarnya. Tapi ya harus ada amandemen undang-undang dulu di Dewan dengan mengusulkan pada rakyat kayak atau jajak pendapat atau referendum lah. Kalau kayak gini ya mau polling big data yang dia Luhut itu ya kayak nggak bisa kita percaya. Itu propaganda atau retorika yang disampaikan oleh Luhut bin Sarpanjaitan kayak gitu ya nggak real, nggak sesuai fakta itu. Kalau dia berani mengeluarkan big data atau juga berdasarkan jajak pendapat sih oke lah. Itu mengacaukan ekonomi juga dan buat akar grassroots tahu kan grassroots, akar rumput. Yang kita sebut akar rumput itu masyarakat di bawah ini ya tergoncang ekonomi dan panik lah. Apalagi ekonomi kayak ini ya. Gak mau lah dipimpin 3 periode, 2 periode aja susah kita, apalagi 3 periode. Jasanya juga nggak paling tol itu juga semua presiden kok bisa yang bikin kayak gitu kalau mau buat perancangan seperti itu. Dan dia itu juga belum yang buat rancangan itu sebenarnya Habibie sebenarnya tol itu. Yang sekarang ini nikmatin hasil aja. Memang ada juga yang bagusnya itu ada. Dia ke Papua, tapi Papua masih ada yang 80.000 minyak atau bensin. Masih belum merata harga BBM satu harga itu. 80.000 mungkin yang di eceran atau pinggir-pinggir kan. SPBU nya nggak tahu lah gimana itu. Nah, PBN apabila diusulkan oleh presiden atau kepala daerah pada tahun depan ini ya. Sorry ya ini tahun depan. Apabila PBN diusulkan presiden tahun yang akan datang ya, yang akan datang ditolak DPRD, APBN mana yang digunakan? PBN APBD mana yang digunakan nih? Halo. APBN mana, Indriani? Kalau APBD atau APBN tahun yang akan datang, bentar ya, apabila APBN, APBD yang diusulkan presiden untuk tahun yang akan datang ditolak DPRD, itu yang dipakai itu yang mana itu? APBN atau APBD yang mana yang dipakai? Kelvin, pakai yang mana Kelvin? Kelvin? Oh, Pak. Tahun kemarin pakai, aduh banyak ini ya.
banyak apa tuh? Banyak perubahan ini. Bangkitlah belajar. Jangan banyak retorika sama adik tingkat. Banyak doktrin, kurang-kurangilah. Kalau doktrin cewek, ya terserah gitu kan. Ya, Bin. Ya. Elvin, kalau Indian ini banyak, misalnya banyak ini nak merit tamat kuliah ini. Belum, Pak. Iya, di jalurnya orang jalur biasanya tamat kuliah sudah nikah biasanya anak-anak jalur ya. Anak-anak dari dusun Sebagian. biasanya. Iya, Sebagian. ya umumnya ada banyak kan. Jadi ya, tujuannya ini apa nih? BBN APBD. Tujuannya. Wah, Kelvin kayaknya siap mau Zoom tuh acara besok nih ya, demo nih. Ya, Pin. Ada Pin, nanti di Pin, nyanyi Pin kita Pin. Tujuannya pendoman pendapatan dan pembelanjaan bagi pemerintah, negara, dan pemerintahan daerah, Pak. Iyalah, ini jadi doman ya kalau ada ini ya, kalau PBD, PBN itu doman. Jadi referensi ada orang tuh. Sama lah seperti kalian tuh skripsi, nyusun skripsi. Lihat dulu kan skripsi kakak tingkat kalian. Kalau nggak ada ini ya pedoman atau referensi lah ada orang tuh. Ngawangnya jadi nyusun anggaran tuh. Kalau lah ngawang sudah nggak sempurna. Gitu. Kalian ada nggak kalau organisasi anggaran ini, anggaran belanja, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya ada nggak? Ada nggak? Ayo, ada nggak nih? Kalau ini APBN ini anggaran rumah tangga pemerintah ini. APBN ini anggaran rumah tangga pemerintah. Anggaran dasarnya itu undang-undang dasar kan. Anggaran rumah tangganya APBN kalau kita. Ada nggak itu, Kelvin? Topik yang ikut organisasi ini. Anggaran rumah tangganya ada nggak? Kurang tahu, Pak. Ada lah anggarannya. Kalau negara kita APBN, anggaran rumah tangganya. Kalau ada anggaran dasarnya undang-undang dasar itu kan. Yang ini mungkin paham yang ini ya, yang prinsip ya. Kayaknya siap kalian yang ujian minggu depan. Siap nggak? Aduh, kisi-kisinya dah, Pak. Oh, yang dipelajari itu lah mudah baca ngawi dua minggu kalian tuh suruh ngumpul lah. Tidak seminggu, tidak sehari suruh ngumpul. Entah paling yang tidak ngumpulin lah kalau Elvin, Topik, yang ngumpul nih Elvin. Ngumpul, Pak. Sudah apa nih? Ngumpul, Pak. Cari, nah, ada Pak Erik, Win. Win di ruangan ada Pak Erik. Kelas kalian, Kelvin kelas B, kelas A, kelas C. Win. Ipol, Pak. Elpol C, Pak. B ya. Tadi kelas Ilpol C tadi, kelasnya Ike tadi. Kena marah oleh Pak Erik. Kalian pula belajar nggak mau, beli buku nggak mau. Soalnya Pak Erik marah. Nah, prinsip APBN-nya apa nih? Prinsip APBN. Nah, Indri tadi yang bisa jawab lah Indri. Benar. Itu di ketujuh, Pak ya? Jawab lah itu. Prinsip APBN hemat, efisien, dan sesuai kebutuhan. Terserah, terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Benar nggak, Pak? Iyalah ini. Kan sudah baca ya. Ya harus sama efisien ya.
Terus hemat efisien sesuai kebutuhan, terarah, kendali, terencana program atau kegiatan semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri. Ya. Tapi kayaknya yang nomor 4 nih susah ya. Menggunakan hasil produksi dalam negeri masih banyak impor. Banyak kan negara yang lain impor pangan masih sesuai program, ada yang sesuai, ada yang enggak kan. Efisien kurang lah, efisien masih belum efisien kan, belum sesuai kebutuhan, khususnya ibu kota negara baru itu kurang. Kalau bikin ibu kota negara baru, kalau bisa jangan di Jakarta atau di mana kan, yang kota yang sudah jadi nggak banyak keluar uang. Kalau buat dari kota baru di kota pemerintahan yang baru itu anggarannya besar. Kita tuh mau niru seperti Malaysia, tapi kayaknya banyaklah biaya yang mubazir yang keluar bakalan ibu kota negara baru kan. Mestinya itu kota mana yang sudah jadi, apakah Makassar atau kota kayak Makassar aja jadikan ibu kota negara. Itu bisa bagus juga itu sebenarnya. Jadi nggak banyak habis uang kan. Cuman efeknya di kota Makassar ini masih ada rawan bencana. Mendingan di kota apa ya, di kota kayak Banjarmasin atau kota Samarinda ya, dibandingkan Penajam bikin kota baru kayak di daerah Penajam Pasir Utara itu memang lahannya luas, tapi anggaran negara banyak itu keluar. Gimana menurut kalian itu? Sesuai nggak dengan prinsip APBN? Saya mau tanya. Banyak kan itu kan banyak katanya nggak APBN, belum tentu. Bisa-bisa APBN yang pakai. Halo? Diam semua nih. Mana Indriani? Menurut kalian, ibu kota negara itu sudah perlu atau belum? Menurut kalian? Baby, mana baby nih kayak ini? Baby. Apa Pak? On cam. Apa ini baby? Perlu tidak itu? Ibu kota negara baru? Perlu Pak. Kenapa perlu? Karena ibu kota yang sekarang itu udah penuh Pak. Udah penuh? Yakin? Ya. Ada nggak studi kelayakan yang kira-kira pemerintah kita? Studi kelayakan dalam pembangunan itu ada nggak? Studi kelayakan dalam suatu pembangunan ada nggak menurut kalian? Atau jajak pendapat atau polling pada masyarakat untuk bikin ibu kota negara? Ada nggak itu? Nggak ada kan? Mestinya pemerintah tuh lempar dulu, jajak pendapat atau polling pada masyarakat apakah setuju atau tidak pemindahan ibu kota negara. Kalau dirasa penting ya kayak gitu. Jangan asal main langsung kayak gitu. Emangnya negara itu punya dia aja? Enggak kan? Iya kan, bener kan? Harusnya bikin dulu, jajak pendapat dulu, polling atau referendum atau gimana lah, jajak pendapat, setuju atau enggak. Kalau kayak gitu ya otoriter, asal maunya aja tanpa mikirin rakyat. Kita tuh kalau mau bangun ini suatu apa tuh ya, suatu proyek atau kegiatan itu harus bertahap, jangan langsung ceplok gitu aja, harus dipertimbangkan matang. Kalau nggak matang bahaya, mengganggu perekonomian juga. Kalau ekonomi kita hancur, gimana? Susah kan? Dan ibu kota negara baru itu cuma administratif doang, nggak belum menghasilkan uang untuk APBN. Kalau pemerintah tuh bikin kayak kawasan ekonomi khusus, kayak di Tanjung Api-Api itu jadi kawasan ekonomi khusus, tempat bongkar muat barang, dibuatlah kereta api dari Tanjung Api-Api sampai simpang bandara. Nah, itu ekonomi akan berjalan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau itu banyak dibuat, tiap-tiap pelabuhan yang ada di Indonesia dibikin, itu ekonomi akan berjalan. Uangnya pun akan masuk ke APBN, baik itu biaya cukai maupun PPN atau PPH, seperti itu. Prinsip APBN sudah ya kalian. Ini mungkin udah ngerti ya.
Nah, prinsip dalam APBN apa aja nih? Prinsip dalam APBN apa aja nih? Topik apa, Bik? Prinsipnya, Bik? Ada 4, Pak. Di sini ada 4, Pak. Kalau yang ini pertama prinsip defisit. Yang kedua prinsip berimbang. Yang ketiga prinsip dinamis dan yang keempat prinsip anggaran fungsional. Dalam APBN ini Pik, defisit, anggaran berimbang, fungsional ya, benar nggak tuh Pik tadi? Kalau yang fungsional yang kayak mana, Pik? Mungkin anggaran yang sesuai dengan fungsinya, Pak. Ataupun kebutuhan. Anggaran fungsional itu kan dia ini fungsi dia kan untuk membiayai anggaran belanja kan, tapi banyak memakai dari ini ya, memakai bantuan pinjaman asing. Kalau untuk membiayai pembangunan, kalau semakin sedikit membiayai, berarti fungsinya tuh semakin apa, Pik? Kurang tahu, Pak. Nah, coba buka tuh kalian tuh. Kalau defisit itu besarlah belanja dibanding pendapatan. Kalau berimbang itu sama antara belanja sama pendapatan. Kalau dinamis itu biasanya anggarannya lebih besar dari tahun sebelumnya. Kalau yang fungsional apa nih? Fungsional. Yang fungsional itu dia menekankan pinjaman luar negeri ya untuk pembangunan, untuk pengeluaran pembangunan. Fungsional itu semakin dinamis anggaran, apa nih prinsip fungsional loh? Ayo kalian dulu lah. Prinsip anggaran fungsional kalian cari lalu. Ayo. Indri, coba Indri. Indri, ayo Indri. Kalau prinsip anggaran fungsional itu berarti bahwa bantuan atau pinjaman berfungsi dalam pembiayaan anggaran belanja pembangunan, Pak. Terus pengeluaran pembangunan dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin. Nah, seperti itulah ya, prinsip anggaran fungsional itu dia menekankan ini ya, menggunakan bantuan luar negeri atau pinjaman luar negeri. Khusus untuk untuk anggaran belanja pembangunan dan bukan rutin. Semakin apa nih? Semakin kecil sumbangan dari bantuan luar negeri itu semakin baik untuk fungsi dari fungsional dari anggaran itu. Kalau semakin banyak nggak efektif. Ya nggak akan baik. Kalau semakin banyak berarti APBN kita kurang bagus kan. Itu fungsional ini menekankan nih penggunaan anggaran luar negeri ya intinya tuh. Untuk biaya pembangunan, bukan biaya rutin. Kalau sudah sampai pakai biaya rutin, berarti udah kacau prinsip anggarannya. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah, Lembang beda nih. Kalau yang berimbang nih, Pak? Berimbang itu sama, antara pendapatan dan belanja itu sama. Biaya sama-sama, biayanya tuh sama tuh dalam artian misalnya pendapatan 500,
pengeluarannya 500 juga. Kalau ini defisit, belanjanya lebih besar dibandingkan pendapatan. Kalau dinamis, anggaran yang sekarang lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Nah, kalau fungsinya nih apa aja nih? PBN. Fungsi PBN. Izin Mbak Fungsi jawab. APBN itu fungsi ada 6, Pak. Apa? Fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, dan fungsi pengawasan. Kalau alokasi untuk anggaran, distribusi? Fungsi distribusi kayak mana nih? Halo, fungsi distribusi yang kayak mana? Penyaluran, Pak. Penyaluran dana ke masyarakat. Kalau stabilisasi, fungsinya untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi mencegah terjadinya inflasi. Contohnya pemerintah ini intervensi terhadap harga barang, kan harga barang, entah itu minyak goreng yang kemarin yang termasuk tidak efektif ya, itu harga eceran tertinggi minyak 14.000. Bisa juga mensubsidi harga barang. Juga adanya pasar ini, yang pasar apa tuh kata orang tuh? Pasar murah kayak gitu. Itu sebenarnya itu tujuannya untuk stabilisasi, jangan terlalu banyak inflasi di masyarakat, atau juga pemberian subsidi barang lah, entah itu subsidi beras atau subsidi minyak. Otoritas atau otorisasi itu yaitu ini ya, bahwa anggaran negara pokok pelaksanaan pendapatan belanja itu mengacu pada tahun sebelumnya. Bentar ya. Anggaran belanja adalah pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dari setiap tahunnya. Dia tuh fungsi otoritasnya kayak mana? Coba kalian cari. Kalau regulasi kan dia ini buat aturan, fungsinya kan ngatur ya. Coba kalian cari dulu. Cari dulu Indri. Ayo. Fungsi otoritas itu, Pak, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, Pak. Apa tadi? Otorisasi tadi? Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan. Untuk sistem ya dia, untuk sistem atau aturan ya. Ya. Taruh ya, itu belum tepat sih sebenarnya. Taruh. Otorisasi itu ya kalau ngawas ya ngawas ya. Ngawas apa nih kalau pengawasan? Dikit yang kalian kelas kalian ini. Carilah dulu itu.
Otorisasi itu yaitu fungsi anggaran. Anggaran itu menjadi pedoman untuk melaksanakan pendapatan belanja pada tahun yang akan ditentukan. Itu fungsi otorisasi. Anggaran itu menjadi dasar atau pedoman atau aturan ya. Kalau perencanaan itu ya anggaran negara jadi pedoman dalam merencanakan kegiatan. Kalau yang otorisasi dia jadi pedoman untuk melaksanakan pendapatan belanja negara pada tahun yang ditentukan, tujuannya untuk pertanggungjawaban ke ini ya, untuk tahu pertanggungjawabannya kepada rakyat. Kalau pengawasan ya negara harus ini ya menjadi pedoman menilai apakah APBN itu sudah sesuai belum dengan ketentuan yang ditetapkan. Itu kalau dia fungsi pengawasan, apakah sudah sesuai atau belum dengan ketentuan yang ditetapkan, yang diatur atau ditetapkan. Nah, ini kalau fungsi ini nggak ada ya bahaya juga. Kalau yang otorisasi jadi pedoman dalam melaksanakan APBN, ini melaksanakan apa lupa tadi? Sebenarnya banyak sih kalau kalian cari sebenarnya. Fungsi otorisasi tadi anggaran negara menjadi pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang ditentukan. Jadi pedoman ya, jadi pedoman dalam pelaksanaan atau menggunakan pendapatan belanja negara. Yang ini bisa ya? Bisa nggak ini kalian jelasin nih kira-kira? Bisa ya? Kalau APBD ya nggak jauh. Kalau dia buat alokasi dana, dia mengalokasikan dana itu untuk apa kegiatannya. Kalau distribusi ya udah tahu kan kalian. Stabilisasi ekonomi, untuk stabilisasi ekonomi kayak pemberian, menstabilkan harga-harga, dan pemberian subsidi atau juga pasar murah dan sebagainya. Otorisasi tadi ya jadi pedoman dalam melaksanakan penggunaan anggarannya tadi. Perencanaan sebagai alat pedoman dalam merencanakan anggaran, pembuatan anggaran belanja negara. Kalau pengawasan dia mengawasi apakah sudah sesuai atau belum dengan program atau kegiatan yang telah ditentukan. Kalau alokasi sumber daya, ini kayak mana nih? Alokasi sumber daya. Yang menganggarkan sumber dayanya tuh, sumber daya ini ada dua ya, ada yang materi, ada yang manusia. Kalau yang sumber daya ini, alokasi sumber daya ini digunakan untuk apa nih? Apakah untuk pemberdayaan masyarakat atau untuk ini ya, untuk membuat usaha atau dan sebagainya tuh. Fungsinya itu untuk mengalokasikan sumber daya. Sumber daya ini apa nih sumber daya menurut kalian tuh? Banyak lah alokasinya, alokasi sumber daya nih. Apakah alokasinya untuk sumber daya untuk pembinaan manusia atau pelatihan atau kegiatan SDM atau aparatur negara atau juga masyarakat. Kan sumber daya ya. Sumber daya itu ada dua, ada yang sumber daya manusia, ada yang materi. Nah, itu mau dianggarin itu, alokasi, harus dialokasikan. Pik, tahu nggak Pik? Itu Pik, topik. Iya, Pak. Fungsi alokasi sumber daya itu apa, Pik? Ya, seperti Bapak jelaskan tadi, ya ini ada dua. Yang pertama sumber daya. Apa yang dari tahu-tahu? Alam sama materi. Ya, itu pemerintah itu ada ini ya, APBN, APBD itu harus dialokasikan lah untuk keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau juga aparatur sipil negara juga. Kalau nggak ada pelatihan atau kegiatan macam pemberdayaan masyarakat, kacau juga kan? Kan ada kan kayak program PKH,
program keluarga harapan, atau juga pemberian bantuan juga, ada yang untuk usaha kecil menengah, pelatihan itu fungsinya tuh. Kalau yang alokasi dana ini nggak tahu nih kan dana apa nih. Ini dapat dari mana lupa saya kemarin. Ini pemerintah ini kan bisa juga mengalokasikan dana tuh kan, alokasi dana ini banyak dananya, ada yang dana untuk dana perimbangan atau alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan juga kan, kegiatan ini apa tuh? Untuk dana kegiatan di pemerintahan atau juga untuk masyarakat itu alokasi dana tuh. Tapi banyak lah fungsinya tuh sebenarnya. Bisa nggak kalian nih jawab ini? Fungsinya apa nih? Bisa, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Sudah ini, saya ada ini kuliah lagi. Nggak ada, Pak. Sudah ada. Alokasi dana ini kan beda sama yang sumber daya, kegiatan program atau kegiatan lain, kegiatan yang lain. Kalau yang sumber daya ini khusus aparatur sipil negara atau juga ini ya, masyarakat, baik dalam menciptakan ekonomi ya. Kalau dana ini ya kegiatan atau pembangunan bisa juga dibikin ya, pembangunan atau jembatan. Ya, kalau nggak ada fungsi ini ya mereka kayak gitu, ya gimana mau jalan? Uangnya tuh larinya kemana nggak jelas. Kalau nggak dialokasikan dalam kegiatan atau program kan, itu yang fungsi dari alokasi dana. Distribusi itu penyaluran kan uang itu ke masyarakat, entah penyalurannya apakah pemberian pembantuan atau apa, terserah pemerintah. Kalau stabilisasi ekonomi ya semacam pasar murah, pemberian subsidi atau pemberian subsidi kan. Ada nggak ada pemerintah kita kasih, pemerintah daerah kasih subsidi? Belum ya? Belum. Perencanaan ya untuk ini dia kan, dia untuk merencanakan kegiatan program-program. Pengawasan dia sebagai pedoman apakah sudah sesuai belum APBD atau APBD itu berjalan atau enggak. Sampai sini paham kan? Kalau ada tanya lah nih. Enggak mau tutup. Kalau tanya soal 5 soal mungkin. 5 soal, Pak. Nanti kisi-kisi, Pak. Hah? Kisi-kisinya kata, Pak. Malah mudah soalnya tuh. Bisa lah kalian jawab. Bisa ya? Lapar, bawaan puasa ya. Lihat kalian tuh. Rose mana ini nah? Kelpin jauh ini kayaknya di dusun ini di Kelpin ini. Biasanya di kampus ya. Bujang kampus ya. Bujang sekret. Iya. Kalau dia ada di kampus sih lantai 3 si Kevin ya. Nyanyi ya. Siap ya? Minggu depan mungkin ya soal ujian doang. Iya, Pak. Tapi Ya, Pak. detailnya seminggu, Pak ya. 2 minggu lah. Kalau dikasih seminggu tuh kalian tuh udah hafal saya. Ini Kalau ya, aku dikasih suka seminggu sama. tuh kadang molor. Ada nggak ngumpul. Beneran nggak meyakin tuh lah. Ya kayak macam Kelvin mau yakin lah. Kalau untuk ngacengin Kelvin aja ngobrol retorika, doktrin ngobrol-ngobrolnya
di organisasi atau suruh nyanyi atau ngeband, nah, yakin kok kayak gitu? Ya, Vin? Ya, Vin kan hobi, Iya. nyanyi, ngeband tuh hobi ya. Cuman kalau ngeband kayak kemarin, Vin nggak masuk, Vin, gitu, Vin. Nggak sirama. Harus samain dulu visinya tuh, Vin. Kita mainnya apa, ini mainnya nggak. Tampal Harus sirama gitu, harus musik. ngiringi gitu. Cuman nggak lengkap sih di kampus ini. Bassnya kurang, gitarnya kurang ya. Iya. Kemarin Lapar, tuh lapar di mau kelas tidur 1. semua kalian. Ini nih, mana pacarnya ini ya? Kelvin atau Topik? Indri ini. Pak. Hah? Kevin. Topik, Pak. Topik. Apa Kan Mundrika Sarah dia? ya, sama galak modek bareng Indri sama Topik, Pak. Kan Kalau Sarah. bareng nggak sesuai lah. Bong. Di kampus, Pak, ya? Apa? Di kampus, Pak. Ya, di kampus. Di ruangan Pak Topik akhir, minjem dulu ngajar ya. Kalau di rumah tuh kadang sinyal yang gangguan. Enakan di sini. Hari ini cukup sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yang bisa jawab ya.